Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Vivin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Kita simak video berikut ini ya. Materi kita yang pertama adalah pencernaan pada hewan ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia ini terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Simak penjelasan berikut ini ya. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Mekanisme hewan ruminansia seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Berikutnya adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian: rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan mempunyai 4 perut. Nah, perhatikan lebih lanjut keterangan Ustazah Vivin ya. Bagian yang pertama adalah rumen. Rumen tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk pada dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, maka makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Bagian yang kedua adalah retikulum atau perut jala, di mana makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya adalah omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Bagian yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang disebut dengan perut lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan oleh anus. Materi kita selanjutnya adalah pencernaan pada manusia. Apa itu proses pencernaan?
Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Ada dua jenis proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu ludah. Dan pencernaan kimiawi terjadi di rongga mulut dan lambung. Alat yang berfungsi dalam proses pencernaan ini disebut alat pencernaan. Alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain alat pencernaan, di dalam tubuh kita terdapat kelenjar pencernaan, misalnya hati dan kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas membantu alat pencernaan dalam mencerna makanan. Alat-alat pencernaan manusia. Pertama, mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air ludah mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk di dalam rongga mulut. Gigi mempunyai 3 jenis. 1. Gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring untuk mengoyak makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lalu ada lidah. Lidah mempunyai beberapa fungsi seperti mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap rasa makanan. Bagian lidah dan fungsinya. Bagian depan pada lidah mengecap rasa manis, bagian samping kanan atau kiri depan mengecap rasa asam, bagian kanan dan kiri tengah mengecap rasa asin, dan bagian belakang mengecap rasa pahit. Di dalam mulut terdapat enzim untuk membantu proses pencernaan. Enzim tersebut dihasilkan oleh kelenjar ludah atau disebut enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung rongga mulut dan lambung. Kerongkongan terdiri atas otot yang lentur, yang mengakibatkan makanan yang berada di dalam kerongkongan akan didorong oleh dinding kerongkongan menuju lambung. Gerakan seperti ini disebut gerak peristaltik. Yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim, pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Enzim pepsin berperan mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan di dalam lambung terdapat asam klorida atau HCl yang dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dan mengaktifkan pepsin. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi sehingga terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang berfungsi untuk mencerna lemak.
Dan enzim yang dihasilkan getah pankreas yaitu enzim amilase, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim tripsin, mengubah protein menjadi asam amino. Dan enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak. Lalu ada usus kosong yang merupakan tempat terakhir sebelum sari makanan diserap. Lalu ada usus penyerapan. Bagian dalam dinding usus penyerapan merupakan jonjot-jonjot otot pilih. Dalam jonjot-jonjot itu terdapat ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang sari makanan ini akan masuk ke aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli di dalam usus besar. Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. Yang keenam adalah anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang disebut anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas. Lalu sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna akan dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami materi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.